Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Bahasa Inggris 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester, ya, yaitu tugas membuat buku interaktif dengan menggunakan aplikasi H5P, ya. Sebetulnya aplikasi ini itu kita bisa gunakan di Moodle, ya, tetapi ini hanya digunakan untuk dosen, ya. Jadi dosen saja yang bisa menggunakan aplikasi ini kalau lewat Moodle. Tetapi bagi Anda ya mahasiswa, Anda tetap bisa menggunakan aplikasi ini melalui website-nya, website H5P. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengaksesnya dan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari tugas atau UTS ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk melatih kemampuan memahami bacaan. Ini penting sekali saya tekankan karena kalau Anda hanya belajar mengerjakan soal, ya, itu tidak memberikan kesempatan bagi Anda untuk construct knowledge, untuk mengkonstruksi pengetahuan Anda sendiri. Maka perlu saya berikan tugas membuat ya bagaimana Anda bisa mengikuti proses pembelajaran itu secara aktif dengan mengkonstruk pengetahuan secara berkelompok maupun mandiri. Kemudian yang kedua, untuk menambah penguasaan kosakata. Tentu ini ditekankan ya, karena dengan Anda mengerjakan tugas ini, maka Anda juga akan secara tidak langsung mungkin ya, Anda bisa menambah penguasaan kosakata. Tergantung nanti bentuk tugas atau bentuk konten yang ingin Anda bikin di interaktif books itu. Kemudian yang ketiga, untuk melatih skill kerjasama dalam kelompok. Ini sangat penting ya, skill ini, karena Anda sebagai mahasiswa harus mampu bekerja sama. Nanti setelah lulus mungkin ini akan dijadikan kecakapan hidup ya. Menjadi kecakapan hidup. Oke, kemudian berikutnya, cara kerjanya bagaimana? Seperti yang sudah saya share di grup WhatsApp itu ya. Ini saya ulangi lagi bahwa saya ingin Anda membuat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Boleh 5 orang atau 6 orang, terserah ya. Kemudian yang kedua, tentukan topik sesuai dengan judul unit yang ada di buku Step Up Reading and Writing. Topiknya banyak ya, misalkan tentang Islamic Education atau tentang Divine Text atau tentang Islamic dakwah, itu terserah Anda. Pilih salah satu saja, tidak usah semuanya. Kemudian ikuti tutorial pembuatan buku interaktif yang akan dilaksanakan di minggu kelima. Ya, hari minggu inilah kita akan belajar bagaimana membuat interaktif books ya, atau buku interaktif. Kemudian yang berikutnya, buku interaktif ini berisi apa? Ya, bacaan ya sesuai dengan topik, baik itu bacaan yang Anda ambil dari buku teks ya, dari Step Up Reading and Writing, atau bacaan dari sumber lain, internet ya. Yang penting temanya atau topiknya masih sama. Kemudian latihan kosakata atau vocabulary building ya, dalam bentuk flashcard atau dialog card, dan juga nanti ada comprehension question dalam bentuk multiple choice atau true false ya, terserah, atau juga model lain yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian model buku interaktif bisa Anda lihat di materi pembelajaran di week 5. Ya, di week 5 ini nanti saya akan tunjukkan itu sudah ada ya contohnya. Kemudian kriteria penilaian yaitu konten, berisi konten, isinya itu apa saja. Ya, kalau semakin bagus isi, semakin bagus nilainya ya. Kemudian ada innovativeness, ada inovasi apa yang Anda bikin, jadi kreativitas termasuk di sini ya masuknya. Kemudian menarik dan impactful. Ini hal yang menarik. Menarik enggak? Ya, kalau menarik, ya menambah nilai yang lebih gitu ya. Itu kriteria penilaiannya. Oke, kemudian saya akan langsung lihat contoh ya. Jadi contoh yang sudah jadi interaktif books itu Anda bisa lihat di materi pembelajaran. Ya, di materi pembelajaran
week 5 ya. Itu sudah ada contohnya. Ada contoh bagaimana kita bisa melihat bentuk interaktif teks, interaktif book. Ini di materi pembelajarannya. Anda klik materi pembelajaran, ya di situ maka akan muncul materinya ya, book ini. Nah, ini ya materi pembelajaran Basic Concept and Rule of Islamic Banking. Ini interaktif book ya termasuk. Karena apa? Dari sini ada bacaan read the text below. Ini ada bacaannya. Ya, ini bacaan yang saya ambil di buku Step Up Reading and Writing itu ya. Di unit ke-4 atau ke-5 itu nanti bisa dicek. Kemudian apa yang membuat interaktifnya? Ya, Anda bisa mengerjakan soal di sini langsung gitu ya. Misalkan ada ini comprehension questions. Islamic banking is consistent with. Ya, Anda bisa lihat di sini berdasarkan bacaan. Islamic banking is a banking activity consistent with Islamic law. Oh, berarti jawabannya tentang Islamic law. Anda klik Islamic law. Ya, Anda cek betul apa salah. Oh, betul ya. Kemudian yang kedua, mudhorobah is also known as, nah ini mudhorobah. Anda bisa lihat di bacaan. Mana mudhorobah? Oh ini, mudhorobah. Command a partnership. Ini ya, berarti ini harus ada ininya, spasinya. Command a partnership. Jadi ini sama dengan ini, command a partnership. Kemudian Anda bisa langsung cek continue dulu, nggak apa-apa ya. All of the following describe about Islamic banking except. Kecuali apa? Nah, misalkan kecuali tentang less, ya, Islamic banking less promote. Finish, ya. Maka Anda muncul jawaban yang betul, ini betul ya. Anda juga bisa melihat jawabannya, kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya. Ya, gitu. Itu interaktifnya. Kemudian Anda juga bisa nambahi aktivitas dengan misalkan dengan word meaning. Ya, word meaning ini ada konten. Misalkan, what is token? What does this word mean? Token, what does this word mean? Ini artinya apa? Anda bisa klik turn. Nanti akan muncul definisinya. Ini definisinya. Ini bentuk interaktifnya begitu ya. Jadi ada bacaan, ada interaktifnya. Nah, nanti yang harus Anda bikin adalah membuat semacam ini ya. Membuat semacam ini, tetapi tentu kontennya boleh berbeda. Misalkan Anda cari kata-kata yang lain, tidak harus sama persis dengan yang ada di ini ya, di Moodle ini atau di e-learning. Yang lain bisa. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ya, dan seterusnya. Nanti akan saya ajari bagaimana caranya. Gitu ya. Dan ini juga ada interaktif juga. Drag the words into the correct box. Jadi ini di drag sini untuk bisa melihat jawabannya. Misalkan we could apply for apa ini? Misalkan kita, oh ini jawabannya kayaknya loan to buy car dan seterusnya. Cek betul apa salah misalkan ya. Betul. Jadi ini betul ya. Kemudian yang lain, kalau semuanya ya harus dikerjakan dulu ya. Kalau ingin tahu semuanya, kerjakan dulu baru nanti Anda bisa melihat solusinya. Nah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya akan mengajari Anda bagaimana cara membuat ini. Sebelum masuk ke sini ya, jadi Anda perlu saya share screen lagi. Nah, ini Anda harus di Google dulu ya. Cari di Google H5P. H5P. Ini cara yang pertama ya. Klik H5P. Nah, kemudian setelah Anda buka ini, Anda klik ini ya. Create and share. Create and share. Nah, setelah Anda create and share, ya, Anda bisa mulai dengan apa? Buat account dulu, ya. Anda misalkan bikin akun dulu.
create akun ya, account. Karena kelompok bikin satu saja ya, satu orang saja yang bikin akun, nanti bisa di-share. Tidak usah 5 orang atau 6 orang itu bikin akun semua, satu saja. Ya, Anda isi username-nya, nama Anda, kemudian alamat emailnya, kemudian bikin password ya, passwordnya yang yang kombinasi antara huruf dan angka atau mungkin karakter gitu ya, agar lebih kuat. Kemudian konfirmasi. Ya, konfirmasi. Kemudian setelah itu create account gitu. Nanti ada petunjuknya ya. Tinggal kalau Anda ini ya sudah. Kemudian setelah bikin akun, nanti proses berikutnya Anda akan menerima email konfirmasi ya untuk aktivasi akun ini. Dan kalau sudah aktivasi, kemudian Anda bisa melihat example ya. Example and download. Nah, di example and download ini akan muncul contoh ya. Contoh-contoh cara membuat misalkan interaktif video, ada course presentation, ada macam-macam ya, ada accordion, ada Agamotto. Anda bisa lihat apa tuh Agamotto misalkan ya. Oh, ini untuk membuat sequence of image that gradually. Ini untuk membuat gambar ya. Sequence of image. Boleh ya Anda mau mengelaborasinya dengan apa? Terserah, tetapi yang harus Anda lakukan, yang penting ya, tugas Anda adalah membuat interaktif book ya. Jadi ini ada interaktif book, Anda klik sini. Ya, Anda klik situ, kemudian Anda bisa melihat contoh sih sebetulnya ya. Ada contoh tentang interaktif book ini ya. Ini kan contoh interaktif book yang sudah jadi. Misalnya Anda read. Nah, ini ada strawberry, ini ada nutrition fact-nya apa saja. Nah, kemudian ada pertanyaan dan seterusnya. Ya kan? Anda bisa membuat semacam ini. Tapi ya ini bacaan, isinya tentang bacaan. Ini malah ada videonya juga. We watch the video explaining health benefit of raspberries and answer the question follow. Ini ada videonya juga. Kemudian kalau Anda next ya, masih ada banyak lagi. Ada banyak lagi tentang misalkan ini drag words into correct place, misalkan seperti tadi yang sudah ya. Blueberries begin with a, misalkan Anda blue misalkan kasih sini, dan seterusnya. Itulah interaktif book. Jadi kalau sudah Anda contohnya sudah Anda pahami, ya, Anda tinggal get started ya, get started. Anda start. Setelah start, ya ini saya sudah berlangganan trial ya. Tinggal login. Ya, start, kemudian Anda kalau belum Anda bisa sign up for free 3 days trial. Kalau belum trial ya, Anda bisa melakukannya. Misalkan first name-nya siapa, emailnya apa, kemudian pilih site name, pakai nama ketua kelompoknya boleh ya. Misalkan my apa begitu. Ini ya URL-nya. Kemudian choose LMS-nya. LMS-nya pakai LMS Moodle gitu aja. Kemudian I'm not robot. Kemudian start free 3 days trial. I have ini kan. Klik ini kemudian start free 3 days trial. Nanti Anda bisa mendapatkan fasilitasnya. Kalau sudah free trial disuruh aktivasi, nanti Anda tinggal login ya. Login menggunakan email yang Anda setelah bikin, kemudian next ya. Nah, setelah Anda next, kemudian Anda add content. Ya, add content. Kemudian pilih interactive books, ya kan? Kan ada pilihannya ya, Anda pilih interactive books ini.
Anda pilih interactive books. Ini sudah kan ada interactive books. Kemudian title-nya apa? Misalkan Anda kasih judul tentang Islamic, misalkan ya, Islamic Education. Nah, setelah Islamic Education, Anda kasih judul juga di sini, ya, Islamic Education. Setelah Anda kasih judul, kemudian masukkan kontennya. Konten yang ingin Anda masukkan apa? Pilihan ada akordeon, ada chat. Nah, karena ini bacaan, Anda pilih teks. Ya, jadi setelah Anda pilih teks, kemudian Anda cari teksnya. Ya, misalkan Anda mau cari di internet ya, Islamic Education. Bacaan tentang Islamic Education. Ada enggak misalkan ya? Kalau ada di internet bacaannya ya bagus gitu ya. Misalkan ini ya, Anda cari ini. Ini sama persis dengan bacaan yang sering kita gunakan. Nah, History of Islamic Education, Objective, dan seterusnya. Ini Anda bisa tidak semuanya harus dicantumkan ya. Katakanlah Anda ngambil ini. Misalkan Anda ambil ini ya. Nah, ini misalkan. Tetapi ingat ya, kalau Anda ngopi dari website, Anda harus copy paste dulu di Notepad ya. Nah, kalau sudah di Notepad baru Anda CTRL-A ya. Kemudian copy CTRL-C itu. Setelah itu Anda bisa mempastekan di konten ini ya. Di teksnya taruh di sini. Nah, ini sudah muncul, teksnya dipaste. Nah, ini kan muncul kan Islami. Anda bisa kasih ini. Misalkan ini Anda di bold gitu kan. Udah, ini teksnya begitu. Setelah Anda sudah ada lagi apa yang ingin Anda tambahkan. Misalkan, oh saya ingin menambahkan konten yang lain. Dari buku itu saya ingin bikin, misalkan kontennya, apa ya, misalkan, kontennya misalkan, true false misalkan ya, true false question. Nah, misalkan di sini ada judulnya apa dulu. Anda kasih judul sini, title-nya true or false misalkan ya. Kemudian question-nya. Nah, apa? Pernyataan misalkan ini ya, pernyataannya ini. Anda kasih di sini. Harus ke Notepad dulu ya. Ini pernyataannya ini. Anda copy, kemudian Anda masukkan ke sini. Ini pernyataannya. Islam has from inception, nah misalkan ya, true atau false? Jawabannya true. Nah, kalau jawabannya sudah true, ya true. Kalau false ya kasih false. Begitu. Kemudian kalau Anda sudah merasa cukup, ini question yang pertama, Anda bisa tambahi konten yang lain ya. Misalkan saya pengen bikin konten yang lain, tambah add content. Kontennya apa? Misalkan flashcard ya. Flashcard. Cari flashcard mana? Flashcard. Fill in the blank. Mana ya yang flashcardnya?
text. Oh, di sini nggak ada ya. Kalau nggak ada, bisa ganti yang lain. Bisa ya, misalkan menggunakan dialog card juga nggak masalah. Ya, bisa. Atau mungkin Anda pengen bikin memori game ya, juga bisa. Ya. Gimana caranya? Misalkan klik memori game ya. Tapi nanti harus ada ini juga ya. Yang paling mudah itu ini, dialog card ya. Dialog card. Nah, ini misalnya pakai dialog card ya. Ini belum ada, ya belum ada ininya. Misalkan Anda kasih judul word meaning. Ya, word meaningnya apa? Kemudian heading. Kemudian task description-nya. Task description-nya ya, misalkan apa? Guess the meaning misalnya of the word. Setelah Anda bikin, kemudian masukkan teksnya. Hint for the first part of the dialogue. Ini kasih hint-nya. Anda bisa mengasih hint-nya. Hints itu istilahnya apa ya? Clue-nya atau hal-hal yang mau ditebaknya. Misalkan tentang apa ya? Misalnya Anda mau bikin kata injunction. Ya, jawabannya injunction. Jawabannya injunction. Answer-nya injunction. Anda taruh sini answer. Kemudian Anda kasih cari arti injunction itu apa. Misalkan injunction. Injunction. Meaning ya. Anda cari di kamus, boleh pakai Google, pakai apa. Oh, ternyata injunction itu macam-macam artinya ya. Kalau di sini, kalau dalam bidang hukum, injunction itu judicial order that restrain a person from beginning or continuing action threatening or fighting illegal. Ini kalau di situ, kalau di Cambridge meaning misalkan, injunction itu di Cambridge meaning artinya apa? Nah, ini ada kata-katanya kan. Ini artinya injunction itu an official order given by law court usually to stop someone from doing something. Jadi perintah yang diberikan oleh mahkamah gitu ya, yang biasanya melarang orang untuk melakukan sesuatu. Jadi penjegalan, pelarangan ya. Tuh, Anda cari definisinya. Set misalkan ini ya. Ini Anda kembali ke sini. Hint-nya pas di sini. Ini official order dan seterusnya. Kalau Anda ingin kasih image ya, apa ya kira-kira image-nya? Anda cari dulu image-nya. Image injunction misalkan. Injunction tapi yang image. Nah, ini cari yang image. Nah, misalkan Anda ingin injunction itu pengen gambar ini gitu ya. Atau pengen gambar ini juga boleh. Anda save aja. Save as image. Ya, Anda taruh misalkan ini ya, injunction. Anda taruh di folder apa terserah ya, biar nanti bisa Anda ambil. Setelah Anda save, kemudian Anda kembali ke ini ya, kembali ke H5FP-nya itu. Oh, sorry.
Ini ya, Anda masukkan ke add image-nya, klik add, kemudian injunction dari mana? Injunction ini ya. Sudah muncul di sini. Kemudian kalau sudah muncul, Anda bisa juga tambahkan audio kalau mau ya. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak masalah. Tinggal klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi ini history interaktif book-nya sudah mulai ada ininya apa bentuknya ya. Ini bacaannya, kemudian ada true false-nya dicek di sini ya. Islam has initiation true or false, misalnya Anda true, Anda cek betul, oke, Anda dapat poin. Kemudian Anda juga tadi guess the meaning of the word ya. Dialog card tadi ya, bikin dialog card. Ini injunction. An official order given by local usually someone from doing. Itu artinya apa tuh? Itu sebetulnya adalah arti dari injunction. Retry. Nah, ini bentuk-bentuk semacam inilah yang menjadi tugas yang harus Anda kerjakan. Terus yang saya minta itu apa ya? Yang saya minta itu hasil. Ya, jadi ini sudah jadi nih view. Anda klik paling bawah, kemudian Anda lihat reuse. Ya. Setelah Anda klik reuse ini, maka akan muncul file yang harus Anda download. Ini ya kan? Download as an H5P file. File inilah yang nanti akan Anda kumpulkan. Setelah Anda klik download, ya, nanti akan terdownload. Ya, ini save. Ya. Save files. Nah, setelah Anda save, nanti akan muncul filenya Islamic Education dalam bentuk H5P. File inilah yang nanti saya minta Anda kumpulkan untuk tugas UTS-nya. Begitu ya. Jadi file inilah yang nanti saya minta untuk dikumpulkan di e-learning. Kumpulkannya di mana? Di week 8. Ya, di week 8 itu nanti akan ada di sini nanti akan ada pengumpulan tugas ya. Di week 8. Tugas UTS nanti Anda kumpulkan di Dropbox ini. Jika Anda klik ini, nanti akan ada instruksi untuk mengupload file. Nah, file tadilah itu yang dikumpulkan. Nanti akan ditulis keterangan, misalkan file ini milik kelompok berapa. Kelompok 1 apa, kelompok 2, orangnya siapa saja yang bekerja. Begitu. Ya, kira-kira bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk bikin tugas ini? Ya, semoga bisa ya Anda latihan tahapan-tahapannya seperti tadi yang sudah saya contohkan. Ya, kalau Anda ikuti dengan teliti ya insya Allah bisa ya, bisa mengerjakan tugasnya. Ini mudah sekali. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.